Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pengecatan bodi otomotif kelas 12 semester 1, hari ini kita akan membahas lanjutan dari persiapan panel. Untuk itu, mari kita simak materi selanjutnya. Baiklah pelajar Skapsa, kita masih dalam mapel pengecatan bodi otomotif. Untuk kali ini kita akan masuk ke materi bab lainnya dalam KD masih persiapan panel. Minggu yang kemarin sudah saya jelaskan tentang tujuan atau metode persiapan panel. Untuk kali ini saya masuk untuk tindakan-tindakan persiapan panel sebelum dilakukan proses penemuan. Baik, saya langsung tindakan pada lapisan bawah atau di tindakan-tindakan proses persiapan panel sebelum dilakukan pendempulan. Itu disebut tindakan pada lapisan bawah, di mana tindakan ini nanti ada beberapa proses yang harus diketahui sehingga bisa menghasilkan hasil pengecapan yang sempurna. Yang pertama, mengidentifikasi cat pada panel. Maksudnya adalah saya jelaskan, memperbaiki tonjolan pada panel. Selanjutnya, mengupas cat. Yang keempat, feather edging, membersihkan dan menghilangkan grease atau minyak. Dan yang terakhir adalah aplikasi primer. Baik, langsung aja untuk penjelasannya. Yang pertama, mengidentifikasi cat pada panel. Di sini perlu dilakukan sebelum kita melakukan proses pengecatan ulang. Apabila tidak diidentifikasi, maka akan menyebabkan terjadinya masalah pada saat pengecatan akhir atau top coat. Nah, di situ digambar dicontohkan. Jadi pada sebuah lap dikasih cairan thinner, lalu digosokkan pada area atau permukaan atau panel yang akan dilakukan pengecatan. Bila pada kait lap tersebut ada bekas warna atau dalam hal ini ada pemilihan warna, berarti lacquer akan menjadi pekerjaan yang sulit. Ya, jadi nanti tipe apa? Misalnya, apabila luntur berarti tipe lacquer, tapi kalau tidak luntur berarti tipe bag atau urethane. Ya, itu untuk mengidentifikasi cat yang akan kita terapkan nanti. Yang kedua, memperbaiki tonjolan pada panel. Pada permukaan panel, bila ditemukan kerataannya itu lebih tinggi dari permukaan aslinya pada saat penilaian atau identifikasi kerusakan, maka perlu dilakukan pengetokan atau impact ya, untuk bagian yang menonjol itu bisa rata atau permukaannya normal, sehingga sewaktu melakukan pemukulan dengan impact atau pick hammer atau palu jangan terlalu keras ya, sebab dengan tenaga yang berlebihan akan membuat area kerusakan akan menjadi lebih besar atau mungkin tonjolannya akan terlalu masuk ke dalam. Jadi pelan-pelan sambil dilihat permukaan di sekitar panel yang terjadi tonjolan sehingga terlihat rata. Selanjutnya, mengupas cat. Untuk mengupas cat ini ada beberapa metode ya. Misalkan kalau area
tersebut mendapat benturan, kemungkinan besar daya lekat adhesi di antara lapisan cat dan metal telah terpengaruh. Jadi perlu mengupas cat untuk mencegah risiko terkelupasnya lapisan cat baru di kemudian hari. Untuk pengupasannya menggunakan amplas dengan kekasaran atau grit 60 sampai 80 dengan menggunakan sander gerak tunggal atau single action atau istilahnya mesin amplas gerak tunggal. Apabila sander telah berputar sebelum bersentuhan dengan permukaan panel, maka tekanan yang berlebihan akan menyebabkan area yang tersentuh terutama akan menimbulkan goresan yang sangat dalam. Jadi jika menggunakan sander maka perlu hati-hati, karena kalau terlalu dalam atau tekanannya terlalu kuat bisa menyebabkan malah ada goresan yang lebih dalam. Atau bisa juga mengupas cat ini menggunakan cairan remover, ya, di mana menggunakan zat kimia remover sehingga cat bisa berubah. Jadi sebelum mengupas cat kita lihat dulu kerusakan atau lapisan itu harus bagaimana untuk mengupasnya. Feather edging atau membuat landai tepi lapisan pada area yang akan dilakukan perbaikan cat agar setelah dilakukan pengecatan akhir atau top coat tidak timbul garis antara cat lama dengan cat yang baru. Nah, ini biasanya bila kita mengecat hanya beberapa area, itu kalau kita gunakan batasan berupa entah biasanya isolasi atau mungkin masking, itu akan timbul garis antara cat lama dengan cat yang baru. Untuk prosesnya yang baik bisa kalian lihat pada gambar ini, ya. Di sini menggunakan sander, ya. Jadi dilakukan pensandaran, tapi dia menggunakan sander dengan grit amplas halus. Intinya adalah untuk menghilangkan batasan antara cat lama dengan cat baru. Di sini bisa dilihat untuk posisi dan caranya, dan kira-kira dari batas yang mau dicat dengan yang cat baru itu kira-kira kurang lebih 30 mili. Bagian yang landai lebih besar dan halus adalah lebih baik. Ya, ini metalnya atau platnya aslinya yang akan dilakukan pengecekan. Ya. Yang penting adalah posisinya ini, posisi sander yang akan digunakan. Jangan sampai terbalik yang gambar di bawah ini. Sudutnya melawan arah dari permukaan metal yang akan dilakukan pengecatan, sehingga malah bisa menambah area rusaknya cat. Selanjutnya, sebelum kita mulai pendempulan maupun cat, harus melakukan proses pembersihan dan menghilangkan grease atau minyak ya pada area panel yang akan dicat, agar bila kita melakukan pendempulan maupun nanti pengecatan dan sebagainya itu bisa lengket atau adhesi ya kalau bahasa tekniknya. Yang pertama, pembersihannya menggunakan air duster gun atau istilahnya disemprotkan udara bertekanan pada permukaan untuk menghilangkan debu maupun partikel pengamplasan. Nanti disemprot udara kompresor istilahnya.
sehingga debu-debu yang ada atau yang nempel pada permukaan panel, contohnya itu gambar di pintu, bisa hilang. Atau bisa menggunakan lap yang sudah kita basahi untuk menghilangkan debu atau partikel pengampelasan yang membandel karena dilakukan penyemprotan tidak bisa hilang. Selanjutnya, menghilangkan grease atau lapisan minyak pada permukaan. Di sini bisa menggunakan istilahnya cairannya adalah degreaser. Ya, caranya basahikan lap yang dimana dikasih bahan pelarut atau degreaser dan sapukan pada permukaan yang mengalami atau dihinggapi oleh lapisan minyak. Minyak ini bisa terjadi karena kita pegang menggunakan tangan maupun mungkin kena sisa-sisa cairan yang termasuk mengandung minyak. Hapus permukaan tersebut dengan kailap, ya. Setelah dikasih degreaser, dilap menggunakan lap kering hingga bersih. Jika masih ada minyak yang menempel, diulangi sampai minyak tersebut hilang. Karena kalau masih ada lapisan minyak yang menempel pada metal, dapat menyebabkan cat berbintik-bintik atau bahkan mungkin menggelembung dan berkelupas. Jadi prosesnya seperti di gambar ini, nanti dilap menggunakan lap yang sudah dikasih cairan pelarut atau degreaser, dan setelah lapisan dikira sudah hilang, dilap dengan lap kering bersih. Contoh degreasernya ini, ya, contoh degreaser bermacam-macam, tinggal nanti kita menggunakan merek dan produknya siapa. Selanjutnya, aplikasi primer. Aplikasi primer pada area yang terbuka tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pengkaratan dan untuk memperbaiki daya lekat adhesi. Jadi aplikasi primer ini untuk mencegah terjadinya pengaratan pada permukaan yang berbahan metal dan untuk memperbaiki daya lekat antara metal dengan cat nantinya dan bahan-bahan lainnya. Biasanya digunakan primer tipe 2 komponen maupun yang 1 komponen. Ya, nanti tinggal penggunaan, dan masing-masing tipe ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk caranya, bungkus area bagian yang tidak dilakukan pengecatan atau aplikasi primer, campur hardener dan thinner secara tepat sesuai dengan petunjuk pabrik. Semprotkan lapisan tipis kurang lebih 3-5 lapisan, lalu keringkan selama kurang lebih 10 menit atau sesuai dengan kondisi suhu di sekitar pengecatan. Lepaskan material masking setelah penyemprotan. Jadi istilah ini kalau bahasa bengkelnya, kita lakukan pelapisan epoksi. Ya, nanti dimana ini tujuannya adalah biar antara permukaan panel yang metal dengan dempul atau dengan cat nantinya itu bisa lengket dan tidak terjadi penghanatan. Baiklah, pelajar Skapsa, itu uraian materi untuk hari ini tentang tindakan-tindakan pengecatan sebelum dilakukan pendempulan dan proses selanjutnya. Untuk tugasnya silakan disimak. Yang pertama, sebutkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam proses persiapan permukaan panel sebelum pendempulan. Yang kedua, jelaskan prosedur mengupas cat lama
sesuai SOP. Tadi sudah saya ungkap menggunakan apa bisa dikembangkan menurut masing-masing siswa. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan leader editing dan berikan contohnya. Yang keempat, jelaskan cara membersihkan dan menghilangkan grease pada permukaan yang akan dilakukan pengecatan. Nah, itu mulai epoksi, dempul sampai pengecatan akhir. Dan yang kelima, jelaskan tujuan aplikasi primer pada pekerjaan persiapan panel sesuai SOP. Silakan kalian kerjakan soal uraian tersebut dengan format Word atau mungkin PDF atau ditulis pada buku tulis yang nantinya difoto dan dikirim ke Google Classroom rombel 12 TBO untuk kolom tugas mapel pengecatan bodi otomotif kedua. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai persiapan panel untuk tindakan-tindakan pengecatan. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.